Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manjadda wajadah, manzara'a hasada. Kali ini teman-teman sekalian kita akan mereview pupuk organik yang mengandung unsur fosfat. Fosfat itu teman-teman sekalian untuk mempercepat anakan. Jadi intinya dalam pupuk yang paling utama dalam pemupukan sebuah tanaman, yaitu ada nitrogen, ada fosfat, dan ada kalium. Janganlah kita berbahasa dengan bahasa pertanian, kita bahasa sederhana saja, bahasa para petani. Fosfat itu untuk anakan. Kalau kita menggunakan padi, maka padi itu pada usia sejak kita 1 minggu setelah tanam sampai usia 60 dicampur dengan unsur nitrogen. Kalau yang kimia saya sebutkan namanya saja. Biasanya kalau masyarakat memupuk itu menggunakan pupuk urea itu nitrogen. Dan SP36 itu mengandung unsur ini. Jadi ini fosfat sama dengan SP36 yang kita beli di toko-toko pertanian. Saya minta maaf saya menyebutkan namanya biar para petani lebih gampang memahami. Saya tidak ada unsur bisnis, tapi hanya unsur berbagi bagaimana menyelamatkan alam ini supaya jauh lebih subur. Teman-teman sekalian, apa yang saya gunakan di sini yaitu bonggol pisang, batang pisang. Ini batang pisang campur dengan bonggolnya. Hasilnya kayak begini teman-teman sekalian. Mungkin ada yang mengatakan ini kok warnanya kayak begitu. Ini saya gunakan tanpa menggunakan fermentasi, dengan menggunakan EMPA. Itu tidak menggunakan fermentasi. Tapi yang saya gunakan kali ini yaitu dengan metode yang dari Korea Selatan dengan nama Jadam. Ya, Jadam itu dia tidak melakukan fermentasi, karena kalau fermentasi baunya akan hilang. Tapi yang digunakan adalah mikroorganisme. Yang dimaksud mikroba atau mikroorganisme, sederhananya teman-teman sekalian para petani, cukup cari daun-daun yang ada di bawah pohon yang sudah melapuk. Kalau saya di sini kan perkotaan, jadi caranya setiap ada sampah kayak gini, sampah bekas fermentasi, saya simpan di bawah pohon atau di bawah tempat talang air saya di sana. Di situ di bawahnya ada saya gunakan sebagai tempat sampah organik. Jadi setiap sampah organik bekas fermentasi kayak begini saya simpan di sana. Nah, ketika dia sudah melapuk, sudah jadi tanah, kita ambil saja sekitar kalau saya 1 ember begini teman-teman sekalian, ambil tanah kurang lebih seperti ini. Semakin banyak semakin bagus sebenarnya, asal jangan yang kebanyakan tanahnya. Jadi saya ambil tanahnya yang dari organik ini, kita ambil beberapa tanah, kemudian tanah organik tersebut atau tanah yang sudah dipenuhi dengan mikroba. Mikroba itu kayak binatang-binatang kecil. Ya, mikroba itu adalah semacam ulat-ulat kecil. Ya, ulat-ulat kecil yang hidup di dalam tanah. Yang jumlahnya itu teman-teman sekalian 1 sendok saja, 1 sendok kecil itu sama dengan seluruh jumlah manusia di dunia ini. Bagaimana kalau kita ambil seperti ini? Jadi ada triliunan kita masukkan di dalam wadah ini pada waktu kita fermentasi awal, pada waktu kita melakukan awal. Jadi setelah yang dicacah kita masukkan air cucian beras. Kalau tidak ada air cucian berasnya tidak masalah, masukkan saja air biasa. Kemudian setelah dimasukkan air biasa, bagusnya air cucian beras. Setelah dimasukkan air biasa atau air cucian beras atau air kelapa, pokoknya apa saja yang ada. Ya, kalau mau bagusnya air kelapa, kalau tidak ada air kelapa, air cucian beras, kalau tidak ada cucian beras, air biasa saja. Setelah dikasihkan air kelapa atau air cucian beras atau air biasa saja, maka tambahkan sedikit garam. Garamnya 1 genggam saja. Kalau kayak gini saya garamnya 1 genggam saja. Jangan terlalu banyak-banyak. Kita masukkan di dalam. Kemudian mikroba itulah nanti yang memfermentasi ini. Mikroba itu mengeluarkan semua unsurnya di sini, kemudian menambahkan lebih banyak lagi jumlah mikroba yang ada di dalam air ini. Jadi dengan air yang sudah ditambahkan mikrobanya tambah subur, tambah beranak. Kemudian inilah nanti yang kita aplikasikan di sawah kita. Jadi air-airnya ini teman-teman sekalian mengandung fosfat untuk mempercepat anakan. Kemudian mikrobanya ini, ya itu makhluk-makhluk kecil, tidak bisa dilihat kalau begini teman-teman sekalian. Tapi
kalau digunakan alat pembesar pasti kita kelihatan. Nah, saya tidak perlu, yang jelas sudah ada yang mempraktekannya, saya sudah meyakini karena itu ilmunya teman-teman sekalian. Setelah air ini kita aplikasikan ke padi, unsur batang pisang dan bonggol pisangnya ini memberikan langsung unsur fosfat atau unsur mempercepat anakan. Nah, mikrobanya itu turun di dalam tanah. Mikrobanya itu turun di dalam tanah memperbaiki tanah-tanah kita sehingga tanah kita gembur. Nah, itu yang membedakan dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia teman-teman sekalian hanya unsur fosfatnya saja yang diberikan kepada padi, kemudian sisanya itu ada yang bulir-bulir. Bulir-bulirnya itu teman-teman sekalian, ya bulir-bulirnya itu namanya amonia. Amonia inilah yang mengikat unsur-unsur nitrogen kimia, unsur-unsur fosfat kimia, yang dimana unsur-unsur fosfatnya itu memberikan unsur baik terhadap padi, tetapi unsur amonianya itu dia membuat tanah semakin lama semakin kering. Coba tanyakan sama pertanian. Saya bukan pakar pertanian, tapi saya membaca banyak literatur. Ya, saya membaca beberapa literatur baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian saya juga membaca beberapa atau mendengar beberapa content creator, baik content creator yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Jadi saya belajar dari situ menggelutinya pertanian dengan belajar. Ya, kemudian praktekkan teman-teman sekalian. Nah, ada yang masuk akal di dalam pikiran saya itu metode jadam ini. Metode jadam membuat kita tanpa ribet, karena kalau fermentasi kita perlu siapkan lagi gula, perlu siapkan ditutup dengan rapat. Ini tidak usah ditutup rapat, cukup tutup begini saja. Yang penting tidak masuk air. Ya, cukup ditutup saja. Kemudian kita tidak usah dibuka setiap harinya. Nah, setelah 15 hari kita siap pakai. Pokoknya gitu saja. Ada air cucian beras kita masukkan, tidak ada tidak apa-apa, kita pakai air biasa saja. Namun kalau tidak ada air cucian beras, usahakan garamnya ditambahkan dikit. Jadi intinya begitu. Ada bonggol pisang dekat rumah, jangan dibuang, masukkan di sini. Kalau ada rumput kita masukkan, tapi jangan campur sini, kita satukan untuk nitrogen. Ada buah-buahan kita masukkan, buah-buahan itu mengandung unsur kalium. Kalium itu untuk masa pembuahan. Jadi bolehkah kita berikan pada masa penanaman? Bisa saja. Pokoknya kalau organik tidak ada alasan kapan diberikan. Yang jelas ada masa-masa terbaiknya memang setelah penanaman sampai usia 60 hari. Bagusnya hanya kita fokus pada unsur nitrogen, yang kedua unsur fosfat. Nitrogen itu untuk menghijaukan, kemudian kalau unsur fosfat itu untuk memberikan anakan. Ya begitu teman-teman sekalian. Nah, setelah 60 hari itu kita fokus memberikan unsur kalium. Unsur kalium itu untuk pembuahan. Oke. Jadi ini teman-teman sekalian, jangan dibuang juga ini. Ini menjadi pupuk padat dalam bentuk pupuk dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini bisa dijadikan nanti media tanam untuk tanaman-tanaman kita. Kalau tidak mau jadikan media tanam, ya tebarkan saja di area pertanian kita. Itu sangat baik, di mana memperbaiki tanah yang ditempati kita bercocok tanam. Oke, teman-teman sekalian, ini ada beberapa ember yang saya buat. Jadi ember-ember di rumah jangan dibuang. Ini ember yang besar. Yang di sini ini kandungannya adalah kandungan kalium, yaitu buah-buahan, ada sisa-sisa makanan saya masukkan di sini. Dan itu mikrobanya sudah kelihatan. Itu yang warna putih. Warna putih itu jangan jijik. Justru itu yang dimaksud dengan mikroba. Oke. Di sini teman-teman sekalian ada yang sudah jadi. Nah, ini yang sudah jadi. Bayangkan di toko-toko pertanian kalian membeli hanya bentuk mil-mil saja. Ya, hanya mil. Ya, 100 mil paling tinggi lah 1 liter yang kita beli. Nah, harganya berapa? Ratusan ribu.
saya membuat ini teman sekalian bukan lagi mili tapi jergeng. Ya, berapa puluh liter yang saya dapatkan dari sini. Dan ketika saya aplikasikan di sawah, saya berikan banyak atau dikit tidak ada masalah. Justru itu memberikan nilai tambah kepada pertanian kita. Kemudian ketika Anda mau terjun ke pertanian organik, ya hidungnya harus dilatih. Karena yang namanya pertanian organik itu pasti ada bau. Dan ingat, bau itu, pembusukan itu justru itulah yang terbaik bagi pertanian. Jadi ini kita terkadang salah kaprah. Yang dimaksud baik itu kalau harum. Ya justru kalau pertanian semakin baunya menyengat, ya semakin hama jauh. Kemudian nilai tambahnya semakin banyak mikroba, ya semakin bagus untuk pertanian kita. Nah, inilah konsep jadam ini sebagai konsep alam, seperti konsep yang ada di hutan, di mana hutan itu daunnya membusuk, teman-teman sekalian, daunnya membusuk, kemudian jatuh ke bawah, kemudian terfermentasi dengan sendirinya tanpa menggunakan bahan-bahan kimiawi, terfermentasi dengan sendirinya, kemudian memberikan pupuk alami terhadap pohon-pohonan yang ada di hutan. Nah, inilah konsep yang kita diterapkan di metode jadam yang dari Korea Selatan tanpa melakukan fermentasi. Pokoknya yang digunakan fermentasi tanpa menggunakan, sebenarnya fermentasi juga ya, tapi fermentasinya bukan menggunakan E4 atau menggunakan gula, tapi yang digunakan ya cukup air. Kalau ada cucian beras alhamdulillah, kalau tidak ada pakai air biasa saja, kemudian tambahkan sedikit garam. Garamnya itu untuk penetrasi, ya jangan banyak-banyak, untuk penetrasi sehingga balance antara kandungan dari buah-buahan atau dari bonggol pisang ataupun dari rumputan. Tambahkan mikroba, dan itulah mempercepat mikroba tambah subur, tambah banyak beranak di dalam tempat kita ini, sehingga memunculkan atau menciptakan jutaan, bukan jutaan lagi, triliunan mikroba. Dan mikroba itulah yang akan lepas nanti ke dalam tanah, dan dalam tanah itulah nanti yang akan hidup beberapa jenis makhluk hidup. Salah satunya adalah cacing. Kalau yang kita kenal cacing yang besar itu, nah anaknya cacing itu jauh lebih banyak teman-teman sekalian. Mikroba yang kecil-kecil itu jauh lebih banyak. Kalau tidak percaya, buat ini, kemudian yang ada memiliki alat pertanian, uji coba berapa jumlah dalam satu tetes saja, berapa jumlah makhluk hidup yang ada hidup di dalamnya. Dan ingat, satu makhluk hidup itu sama kita memiliki jiwa. Ketika kita memberikan kehidupan, ya tambah banyak lagi yang kita beramal, tambah banyak lagi kita memberikan kehidupan kepada makhluk hidup lain. Ingat, ada ayat yang mengatakan, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Siapa yang menghidupkan satu jiwa, jiwa itu bukan cuma manusia, mikroba yang ada di dalam ini saya memberikan kehidupan, maka sama halnya saya menghidupkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Kalau saya menghidupkan sampai triliunan mikroba yang ada di dalam sini, bahkan saya mengembangbiakkan mikroba, maka berapa pahala yang saya dapatkan dengan menjaga lingkungan. Inilah konsep mengkaitkan antara pertanian, mengkaitkan antara semua urusan kita dengan unsur agama. Allah mengatakan, tidak ada yang saya ciptakan secara sia-sia. Semua yang saya ciptakan di muka bumi ini dan semua yang ciptakan di langit itu semuanya ada manfaatnya. Tidak ada abasa dalam bahasa Al-Quran, tidak ada yang diciptakan secara sia-sia. Semua diciptakan itu memiliki manfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita menjaga lingkungan, memberi kehidupan kepada makhluk, sekalipun makhluk kecil, mikroba-mikroba yang hidup di dalam ini. Kita lepaskan ke alam liar dalam tanah, di sawah kita atau di kebun kita. Justru itu memperbaiki tanah, memperbaiki unsur tanah, sehingga kita benar-benar memberikan kehidupan kepada makhluk lain. Manjadda wajada, manzara'a hasada. Ini masih ada sisa-sisanya, jangan dibuang. Ini sisanya kita masukkan di sini. Oke, teman-teman, ada mungkin yang lagi protes caranya tidak bagus. Ya, namanya juga saya memvideokan tanpa kameramen. Jadi itu bayang-bayang saya. Ya, dengan menggunakan HP sederhana. Kemudian saya ambil sedikit, kemudian saya masukkan di jergeng untuk dibawa ke sawah dan diaplikasikan di sana. Oke,
manjadah wajadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.